Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita Oke. berjumpa lagi nih di sesi rutin kita seminggu sekali. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan umur oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa, dimudahkan, dilancarkan. Sebagaimana minggu lalu pernah saya sampaikan, waktu minggu lalu kan kita bahas mengenai dua pondasi penting dalam sebuah perusahaan, khususnya dalam hal mengelola SDM, yaitu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Nah, waktu itu sempat dalam diskusi juga kita bicara bahwa semua perusahaan itu sebenarnya punya kesulitan mengenai memastikan SDM yang kita terima itu siap kerja, siap pakai, ya. Dan itu perlu waktu. Akan berat juga bagi perusahaan misalnya merekrut yang belum siap pakai, tetapi harus langsung dibayar upah minimum, gitu ya. Malah jadinya tidak adil buat orang lama yang masih dapat UMK juga, gitu ya. Padahal mereka udah terampil. Ya. Waktu itu saya sampaikan bahwa salah satu strategi dan solusinya adalah dengan kita menyelenggarakan program pemagangan. Ya. Dan ini di banyak perusahaan, termasuk di komunitas kami ya, HRD. Ya. Mungkin sih bukan cuma Jawa Barat ya, karena saya memang aktifnya di Bandung Raya dan Jawa Barat. Tapi teman-teman di berbagai provinsi pun memanfaatkan strategi pemagangan ini, pertama untuk menyiapkan SDM yang siap pakai, dan juga untuk menata pengupahan yang lebih fair, ya, yang lebih fair, bukan hanya fair antara pengusaha dan perusahaan, dan juga fair antara pekerja dengan pekerja. Jangan sampai mereka yang belum terampil memperoleh upah minimum, sementara orang lama pun sebenarnya masih dianggap upah minimum. Itu kan disebutnya tidak fair, ya kan, gitu ya. Nah, maka ini adalah satu solusi. Namun yang jadi persoalan adalah bahwa menyelenggarakan program pemagangan ini, syarat dan ketentuannya berlaku. Jadi tidak misalnya kita declare aja, oh, kami ada pemagangan, tetapi atribut-atribut yang dipersyaratkan menurut regulasinya nggak kita penuhi. Itu juga bisa menjadi potensi masalah. Karena begini, dari sudut pandang serikat pekerja sendiri, para aktivis buruh memandang pemagangan ini sebagai akal-akalan pengusaha untuk membayar karyawan di bawah upah minimum. Ada tudingan seperti itu, gitu ya. Mungkin ada yang akal-akalan seperti itu. Ya, saya tidak menutup mata. Ada beberapa perusahaan yang mencoba akal-akalan membayar karyawannya itu di bawah upah minimum dengan judul, dengan pameng pemagangan. Ada yang seperti itu, ya. Tapi kalau kita kembali pertanyaannya, apakah yang kita rekrut itu adalah sudah siap pakai atau belum? Ya kan? Apakah mereka yang belum terampil harus langsung dibayar upah minimum? Padahal perusahaan belum memperoleh kontribusi dari mereka yang masih belajar, gitu. Ya. Nah, mereka pun kan tidak bisa gitu. Kemudian terus solusinya apa dong, gitu? Ya. Bagi perusahaan saya kira tidak masalah misalnya membayar langsung upah minimum asal orangnya siap pakai. Betul nggak pada sini? Iya kan? Nggak masalah sih gitu. Sama bos saya juga begitu. Orang belum bisa menjahit, langsung dibayar upah minimum. Sama dengan tukang jahit kami yang udah 10 tahun, 20 tahun. Adil tidak? Tentu kan tidak adil. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih berpikirnya simpel aja. Kita akan melaksanakan program pemagangan, tapi dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam regulasi. Kan nggak ada masalah. Dan saya kira negara ataupun pemerintah pun mengatur mengenai seluk-beluk pemagangan ini bukan untuk mengeksploitasi karyawan tentunya, ya, tapi justru ingin memastikan bahwa semua angkatan kerja yang masuk ke dunia kerja itu mereka itu memenuhi syarat sebagaimana dibutuhkan oleh kalangan pengusaha atau dunia industri, gitu ya. Nah, di hari ini tuh saya mau sharing mengenai konsep dan regulasi tentang pemagangan ini. Ya, jadi kalau nanti di tempat kita mau menyelenggarakan pemagangan,
maka syarat dan ketentuannya kita sudah penuhi gitu. Dan nggak perlu ada tudingan seolah-olah bahwa kita akal-akalan aja gitu ya, mau membayar karyawan di bawah upah minimum padahal mereka sebenarnya sudah siap pakai, dikasih aja judul pemagangan. Ya saya kira itu yang nggak mau kita lakukan itu kan. Jadi kita juga mau bekerja secara profesional gitu ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Jadi itu saya kira sebagai pengantar Pak Dasin dan rekan-rekan semua. Sebelum saya masuk materi, mungkin ada yang mau disampaikan dulu, mau ditanyakan dulu, boleh. Ini baru opening. Silakan. Belum, Pak. Belum ya? Baik, kalau belum ada, saya mau presentasikan dulu pointersnya, termasuk regulasi dan ada contoh-contoh. Ya. Karena nanti kalau pemagangan itu, dokumen yang menjadi dasar program ini bukan perjanjian kerja, Pak, tapi perjanjian pemagangan. Jadi beda lagi judulnya gitu. Dan itu oleh pemerintah di dalam regulasinya udah lengkap banget. Itu semua dokumen-dokumennya udah tinggal copy paste aja. Udah ada template-nya begitu. Ya, jadi kita juga nggak usah mikir sendiri lah. Ikutin aja deh. Pokoknya yang ada di dalam regulasi tersebut. Ya. Baik, ini materi sebagaimana yang saya sudah share beberapa waktu yang lalu. Ya. Sudah muncul ya? Oke, nah inilah. Jadi saya dari mencoba menampilkan juga beberapa konsep terbaru ya di dalam pemagangan. Karena pemagangan ini sebenarnya bukan barang baru sebenarnya ya. Malah sekarang itu dari pemerintah sendiri mendorong ya, perusahaan-perusahaan itu untuk menyelenggarakan pemagangan. Ini adalah sebagai satu jalan untuk lebih memastikan bahwa para pencari kerja itu siap masuk, benar-benar ya siap pakai, masuk ke dunia industri atau dunia kerja. Saya punya modul presentasi itu dengan judul pemagangan untuk pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Jadi bukan event sekali selesai, bukan gitu ya, tapi pemagangan ini adalah pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Jadi sifatnya itu kontinu. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Pertama adalah model pemagangan modern dari McKinsey ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar McKinsey. McKinsey ini adalah lembaga konsultan kelas dunia ya di Amerika yang terutama sekali banyak ya bidang-bidang manajemen SDM yang beliau fasilitasi ya. McKinsey ini kalau di bidang accounting itu apa ya? Atau bidang audit itu misalnya Pricewaterhouse gitu ya. Yang terkenal itu. Kemudian juga ada lembaga-lembaga lain. Nah, di dalam manajemen dan bisnis ini, McKinsey ini salah satu konsultan terkemuka. Kemudian yang kedua, saya akan bicara regulasinya. Regulasi terbaru pemagangan dalam negeri, yaitu ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020. Jadi ini masih hangat ini ya, tahun 2020. Tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Kemudian terakhir saya akan sharing praktik pemagangan yang saya sudah lakukan gitu ya bertahun-tahun di perusahaan tempat saya bekerja. Jadi mungkin kalau itu cocok bisa diadopsi saja gitu praktek-praktek pemagangannya. Ya. Nah saya mulai dari sini dulu dari model pemagangan modern dari McKinsey & Company seperti apa. Ya. Nah kita mulai dari satu dasar pemikiran lebih dulu. Ya. Magang itu mungkin terasa berlawanan dengan intuisi dalam menghadapi tekanan waktu di tempat kerja yang intens. Ya, simbolnya pusing kayak gini gitu ya. Tetapi dengan beberapa modernisasi, magang itu dapat secara efisien membuka pengembangan kemampuan yang cepat yang dibutuhkan tenaga kerja saat ini. Jadi sebenarnya pemagangan itu solusi. Daripada kita bingung merekrut orang tapi orangnya nggak siap pakai. Padahal kita nggak punya waktu yang cukup. Nah, maka pemagangan ini adalah satu alternatif yang cukup efektif untuk kita pakai sebagai solusi. Nah, saya mulai dari satu pemahaman dasar lebih dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan magang atau pemagangan ini? Ya. Ini saya tampilkan ilustrasi ini pegawai bangunan. Ya, ada tukang tembok, ya, tukang batu, ya, ada tukang ngaduk gini, ya. Proyek sebuah bangunan perumahan seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin tahu yang konkret ya di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, model pemagangan itu apa sih yang sederhana? Yaitu
mereka yang bekerja di bidang bangunan. Ya. Kalau kita perhatikan coba, mungkin kita punya tetangga ya tukang bangunan yang udah ahli atau mandor proyek yang udah ahli. Saya boleh pastikan sebagian besar dari mereka itu mulai karirnya itu sebagai laden. Laden itu nih yang ngaduk nih. Nih yang ngaduk nih. Bikin adonan semen ya, ngaduk. Kalau ya kami di sini nyebutnya kenek ya, kenek bangunan ya. Asisten bangunan gitu. Ini. Dan dia mungkin melakukan pekerjaan ini bisa bertahun-tahun. Mendampingi ini seniornya. Si tukang bangunan ini. Sampai akhirnya kemudian si seniornya ini juga mengajarkan kepada asistennya ini bagaimana menata bata, ya, membuat dinding, ya, masang keramik dan sebagainya. Sampai akhirnya ya bisa tahun keberapa lah, mau tahun ketiga, tahun kelima misalnya, si kernet ini bisa juga menjadi tukang bangunan. Ya. Nah, si tukang bangunan ini kalau sudah sangat ahli dan kemudian dia juga dari pimpinan mendapat kepercayaan, dia pun karirnya naik. Misalnya menjadi mandor bangunan, pengawas, ya kan? Jadi kurang lebih kalau levelingnya itu seperti itu. Nah, ini adalah model pemagangan sederhana, ya, dan ini sifatnya lifetime ya, lifetime. Orang kan banyak yang kerja di bidang bangunan itu bisa bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun malah, sampai kemudian dia pensiun atau meninggal itu sebagai tukang bangunan. Dan dulunya karirnya ada sebagai laden, ya, sebagai kernet seperti ini. Ya. Jadi pada intinya magang itu adalah model pembelajaran yang didorong oleh hubungan berdasarkan pekerjaan sehari-hari yang sebenarnya, di mana seorang pemula memperoleh pengetahuan langsung dari seorang ahli untuk menumbuhkan keterampilan dan bertindak dengan kemandirian yang meningkat. Ya. Dalam model magang klasik one on one, nah ini one on one itu seperti ini ya, face to face, satu persatu, ya, one on one. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari kedekatan fisik dan observasi. Lah tiap hari ketemu kok di proyek, ya kan? Ya. Bisa mengerjakan proyek itu kan bertahun-tahun kalau misalnya bikin perumahan, bikin hotel gitu ya, bikin bangunan yang besar gitu ya. Mereka bertahun-tahun gitu berada di proyek bersama-sama gitu ya. Pengalaman secara historis disamakan dengan umur seseorang, ya. Menempatkan tanggung jawab untuk menjadi guru pada mereka yang lebih senior. Jadi yang senior ini si tukang bangunan, si ahli bangunan ini adalah senior yang juga sebagai guru, sebagai mentor, ya, lifetime, ya. Asistennya itu mendapat transfer skill setiap hari, ya, dan itu repetition kan, diulang sampai kemudian si asisten ini menjadi mahir, menjadi terampil, dan pada saatnya bisa menggantikan posisi si seniornya ini, ya. Setelah seniornya juga naik level, ya, apakah menjadi pengawas gitu, atau mungkin menjadi pemborong, menjadi pengusaha gitu, ya. Pendekatan pembelajaran berulang ini, ya, sifatnya repetition ini, memungkinkan pemula untuk belajar melalui pengamatan, praktik, umpan balik, dan pembinaan yang cermat, yang semuanya cukup efektif untuk membangun keahlian dan penguasaan keterampilan yang mendalam. Nah, itulah pemagangan. Simple. Dan saya yakin di tempat Bapak Ibu pun sebenarnya proses atau mekanisme seperti ini kayaknya sudah berjalan. Betul nggak, Mbak Is? Sebenarnya sudah berjalan kan? Ya. Jadi sebenarnya bukan hal baru. Jadi kalau saya bicara pemagangan, misalnya dengan konsep McKinsey atau ada regulasi dari pemerintah, secara kehidupan real dalam pekerjaan kita sebenarnya bukan hal baru. Ya. Mungkin yang agak baru itu begini, bahwa tata cara dan SOP-nya kita rapihkan gitu, Mbak Is ya. Kita rapihkan, terstruktur, terukur, gitu maksudnya, gitu ya. Dan karena dari pemerintah ada kewajiban untuk memastikan pemagangan ini tidak disalahgunakan, ya kan? Tidak disalahgunakan oleh pengusahanya dan tidak dijadikan sekedar hanya formalitas begitu, ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi. Nah, ini ada beberapa catatan penting gitu ya, yang ini juga mengklarifikasi beberapa hal yang orang mungkin salah memahami ya tentang pemagangan itu. Magang bukanlah pembinaan umum atau sekedar umpan balik atau hanya sekedar ngasih tahu kamu salah, ya, kamu nggak sesuai, bukan hanya sekedar itu magang.
Sebaliknya, magang ini adalah upaya terfokus yang bertujuan untuk secara sengaja membangun keterampilan khusus. Ya, jadi terencana, disengaja, gitu ya, terstruktur dan terprogram, gitu. Ya. Magang juga bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Magang adalah upaya untuk belajar, berpikir, dan bertindak seperti yang dilakukan oleh seorang ahli. Ya. Saat peserta magang menjadi semakin terampil, mereka akan berfungsi dengan lebih mandiri sampai dukungan dan arahan ahli itu tidak diperlukan lagi. Ya, itu catatan pentingnya. Nah, ini konsep pemagangan modern dari McKinsey itu, ya kalau kita lihat modelnya di sini, itu adalah penggabungan dari 3 hal, 3 aspek, ya, yaitu mentorship, sponsorship, dan apprenticeship. Ya, keterangannya kurang lebih seperti ini. Sementara peran bimbingan dan sponsor biasanya dipegang oleh kolega yang lebih senior, magang itu didistribusikan ke seluruh organisasi. Jadi maksudnya apa? Jadi magang itu bukan hanya sifatnya top down, gitu ya. Tapi ini juga horizontal, menyebar ke seluruh organisasi. Ya. Dan tidak selalu bahwa yang menjadi mentor itu yang harus yang lebih tua dan pada bidang yang sama. Gitu ya. Jadi ini bisa lintas. Misalnya gini, saya paling senior di bidang SDM di perusahaan saya, misalnya ya. Tetapi saya tidak mengerti mengenai misalnya sistem kualitas. Sementara di bagian produksi ada anak muda yang memang dia jago mengenai sistem kualitas. Maka saya akan menjadi peserta magang dari dia, gitu maksudnya gitu. Ya. Jadi Mbak Is itu bisa saja belajar ke orang yang lebih junior di perusahaan kita untuk bidang yang memang kita nggak tahu, gitu kan? Ya. Jadi karena apa? Makin hari kan kita itu dituntut juga untuk memahami aspek yang lain, betul nggak? Bukan cuma bidang kita sendiri gitu, ya. Mungkin juga orang yang pegang produksi juga harus ngerti misalnya aspek hukum misalnya gitu ya, atau aspek mengenai kompetensi. Misalnya. Mau nggak mau kan mesti belajar juga hal-hal tersebut ya. Tapi mungkin dari orang yang lebih muda di departemen lain. Nah, itu maksudnya. Jadi itu bisa menyeluruh ke seluruh organisasi. Gitu. Jadi jangan hanya berpikir bahwa pemagangan itu untuk orang yang baru datang ke perusahaan kita dan masih muda, gitu, nggak selalu. Ya, jadi ini kita perluas, gitu ya. Nah, di sini lebih lanjut dijelaskan bahwa konselor atau mentor terpercaya memberikan bimbingan dan dukungan tentang berbagai masalah profesional, termasuk kemajuan karir. Pemimpin senior menciptakan peluang untuk memungkinkan kesuksesan rekan kerja junior dan membantu mereka menavigasi transisi penting. Setiap kolega dengan keahlian domain tertentu, nah itu ya domain tertentu kan tiap orang beda-beda keahlian tuh, ya, diberdayakan untuk mengajarkan keterampilan utama, perilaku model atau keteladanan dan transfer keterampilan. Jadi maksudnya adalah begini, siapapun bisa menjadi mentor, ya, siapapun bisa menjadi mentor, ya. Mbak Iim bisa menjadi mentor untuk Mbak Is, misalnya untuk bidang apa? Misalnya untuk bidang SDM misalnya gitu ya, untuk bidang yang Mbak Iim ahli gitu ya. Kemudian misalnya bisa saja Pak Dastin menjadi peserta magang dengan mentornya Mbak Is, bisa. Untuk bidang apa? Misalnya bidang produksi misal gitu ya. Jadi artinya semua orang bisa menjadi murid dan semua orang juga bisa menjadi guru. Dan sebaliknya, yang penting Anda butuh belajar apa, narasumbernya siapa, kan gitu ya. Dan saya percaya di perusahaan kita itu kan orang-orangnya juga keterampilan dan keahliannya itu kan beraneka ragam. Ya. Yang kadang-kadang malah kita nggak menyadari misalnya dia itu mahir di suatu bidang tertentu, cuma kebetulan belum kepake gitu di perusahaan kita. Atau dia memang belum ditugaskan di bidang itu, padahal dia punya kemampuan. Nah, itu yang maksud model pemagangan yang disebut bahwa pemagangan itu didistribusikan ke seluruh organisasi, gitu ya. Bukan dalam pengertian sempit hanya orang baru lulus sekolah, gitu ya, masuk ke kita diajarin sama supervisor gitu. Kan selama ini pemahaman kita magang itu kayak gitu kan, sempit kan.
Orang baru lulus sekolah, misalnya dari SMK Tata Boga, misalnya gitu ya, ngelamar ke Mbak Is, ya. Terus Mbak Is suruh supervisor ngajarin dia, gitu. Selama ini kan pemahaman kita kan cuma begitu. Nah, pemagangan modern menurut McKinsey itu bukan cuma itu. Siapapun bisa menjadi peserta magang dan siapapun bisa menjadi mentor. Tergantung keahliannya, gitu maksudnya. Sehingga dengan demikian apa? Proses pembelajaran di perusahaan kita ini lebih optimal. Ya. Orang lebih cepat mempelajari hal-hal yang memang mereka butuhkan dan tidak perlu bawa sumbernya dari luar. Sumbernya bisa dari dalam, gitu ya. Tinggal mungkin secara teknis persoalannya adalah begini. Mungkin misalnya Mbak Is nguasain suatu bidang teknis produksi itu sangat luar biasa. Tapi pada saat disuruh ngajarin ke orang lain, kayaknya mesti belajar dulu. Gitu maksudnya ya. Misalnya ilmu mengajarkannya, misalnya ilmu menjadi trainernya. Ya paling itu yang kita butuhkan nanti. Bagaimana semua atasan itu bisa menjadi trainer, bisa menjadi instruktur. Ya dibekali dong know-how-nya gitu ya. Mungkin dikasih workshop 1 atau 2 hari, suruh latihan praktek, ya. Dan kemudian dengan pembekalan itu mereka akan menjadi mentor yang lebih baik gitu. Ya, karena sudah diajari know-how-nya begitu ya. Dan memang sekarang arahnya ke sana bahwa setiap atasan itu harus bisa menjadi seorang pelatih. Ya. Oleh karena itu ilmu tata cara melatih pun sekarang udah mulai banyak dipelajari bahwa every manager is trainer ya gitu. Jadi karena ini akan mempercepat gitu ya, pertumbuhan kompetensi dari SDM di perusahaan kita. Nah, ini ada 4 langkah untuk memperkenalkan magang sebagai alat pengembangan keterampilan yang kuat dan untuk mulai membentuk budaya seputar gagasan pembelajaran berkelanjutan. Ya. Jadi yang pertama adalah ciptakan harapan organisasi yang jelas untuk pembelajaran dan pengajaran. Jadi memang kita mesti samakan visi dulu, gitu ya, bahwa learning itu kebutuhan, gitu. Belajar itu kebutuhan. Dan kalau semua orang itu senang belajar, maka kita akan memiliki SDM yang unggul. Gitu. Ya. Yang kedua, membangun keterampilan magang di setiap karyawan. Ya. Keterampilan magang itu, misalnya bagaimana orang-orang terutama yang punya bawahan, itu bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach. Ya. Dikasihlah misalnya training yang standar dari zaman dulu disebutnya apa? Training for trainers. Ya. Pelatihan untuk para pelatih. Dikasih tahu tentang didaktik metodik gitu ya, kalau di IKIP gitu ya atau di sekolah keguruan itu kan namanya didaktik metodik gitu ya, pedagogi dan andragogi misalnya. Tapi tidak perlu terlalu akademik gitu ya. Yang penting adalah bagaimana kalau dia menjelaskan sesuatu itu mudah dipahami gitu ya, dan bisa membentuk keterampilan yang lebih cepat dari anak buahnya gitu ya. Selain itu juga keterampilan magang itu juga bagaimana setiap orang mau jadi pembelajar. Kalau dia ngerasa mesti belajar sesuatu dari yang lebih junior, ya dia harus berjiwa besar untuk mau belajar begitu. Ya, karena itu diperlukan. Kebetulan aja orang yang ahlinya mungkin lebih muda dari dia gitu. Ada di departemen lain gitu, ya. Kemudian langkah ketiga, identifikasi keterampilan yang perlu dibangun individu. Ini kalau dalam teori tentang manajemen pelatihan, ini disebutnya adalah analisis kebutuhan pelatihan. Ya, atau TNA, Training Needs Analysis. Ya. Kita mengidentifikasi keterampilan yang perlu dibangun oleh individu itu. Jadi bisa secara individu orang per orang maupun bisa secara korporasi. Perusahaan mungkin menganggap perlu bahwa seluruh karyawan itu harus memiliki kompetensi baru, ya, atau harus memiliki attitude baru misalnya. Ya. Kemudian yang keempat, bersikap luas dan inklusif. Maksudnya inklusif itu adalah lawan dari eksklusif. Ya. Kalau eksklusif itu kan lebih mengisolasi. Jadi, saya mah eksklusif gitu. Jadi orang lain tuh nggak boleh masuk gitu. Ya. Jadi bersikap luas dan inklusif itu adalah tadi diperluas. Semua orang bisa menjadi murid dan semua orang bisa menjadi guru gitu. Ya. Itu yang dimaksud bersikap luas dan inklusif tentang siapa yang bisa magang. Bukan hanya sekedar lulusan sekolah yang baru melamar gitu ya. Tapi siapapun bisa jadi peserta magang. Ini adalah penjelasannya masing-masing ya dari step-step ini ya, ciptakan harapan, ya, organisasi yang jelas untuk pembelajaran dan pengajaran. Ini sedikit keterangan aja bahwa di seluruh organisasi tim menggunakan model kerja yang lebih jauh dan hibrida ya, kombinasi dan menjadi lebih besar,
lebih tersebar dengan peran yang lebih beragam. Perubahan struktural ini sebagian menjadi alasan mengapa program pembelajaran formal dan hierarkis mengalami kesulitan. Ini yang klasik. Jadi sekarang itu harus ngerubah paradigma gitu ya. Sebenarnya paradigma ini kalau menurut saya bukan hal baru ya. Yang saya ingat Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, itu pernah menyampaikan bukan cuma mengenai Ingar Sosung Tolodo gitu ya, tapi juga beliau pernah menyampaikan bahwa nasihat ini sebenarnya kepada setiap orang yang ingin maju. Beliau bilang, jadikanlah semua orang yang kamu temui itu jadi gurumu, dan jadikanlah semua tempat itu adalah sekolahmu. Ya. Dan ini kan sejalan sebenarnya. Bahwa pemagangan jangan dilihat artis sempit hanya sebatas orang baru lulus sekolah kemudian mulai kerja. Ya. Tapi siapapun bisa jadi peserta magang dan siapapun bisa menjadi mentor gitu ya. Sementara magang dapat mengatasi keterputusan ini, itu juga membutuhkan pemikiran ulang bagaimana organisasi mendistribusikan sumber belajar. Nah inilah mendistribusikan sumber belajar. Jadi orang-orang yang punya keunggulan, punya kompetensi, ya, dan bisa mengajarkannya, ya itu harus benar-benar diberdayakan, ya, sehingga dia sendiri memberi manfaat besar bagi perusahaan dan bagi rekan-rekan kerja yang lain. Ya. Model magang terdistribusi dimulai dengan keyakinan bahwa setiap orang berbagi dua kewajiban, yaitu tanggung jawab untuk belajar, ya, dan tanggung jawab untuk mengajar. Nah ini ya poin pentingnya, ya, tanggung jawab untuk belajar dan tanggung jawab untuk mengajar. Ya itu yang tadi saya bilang bahwa semua orang harus bisa menjadi guru, juga bisa menjadi murid, begitu. Ya. Berikutnya, ada beberapa tindakan spesifik dapat membantu organisasi, mulai menetapkan harapan bahwa setiap orang adalah pembelajar dan guru, dan untuk menanamkan harapan tersebut ke dalam budaya organisasi. Jadi ini beberapa advice ya. Posisikanlah CEO atau pemimpin senior yang menghargai pembelajaran dan pengajaran. Berbicara tentang keduanya secara aktif dan mencontohkan intensionalitasnya di sekitar keduanya. Ya, jadi ini memang syaratnya gini, bahwa top management itu adalah harus orang yang menghargai pembelajaran dan pengajaran itu. Ya, jadi menganggap bahwa learning process itu penting loh untuk membentuk SDM yang unggul. Gitu. Kemudian yang kedua, berikanlah otonomi dan fleksibilitas. Berdayakan individu untuk membangun keterampilan yang mereka butuhkan dan mereka pedulikan. Ciptakanlah insentif untuk mendorong individu untuk mengajar dan belajar. Nah, insentif. Biasanya sih kita kalau bicara insentif itu biasanya kan apa ya? Bentuknya uang gitu ya. Gitu ya, insentif ya. Dikasih uang gitu. Kamu kalau mau ngajarin anak-anak yang lain itu kamu ini ada honor misalnya gitu ya. Ya bisa saja sih, bisa saja, dan saya kira juga ada beberapa perusahaan yang memang memberikan insentif. Ya kalau Anda mau sharing, memberikan training kepada rekan-rekan karyawan yang lain, ya adalah sedikit honor misalnya. Sekalipun mungkin tidak besar, hanya sekedar buat uang transport aja atau untuk uang bensin itu, ya bisa saja. Ya. Tapi yang jauh lebih penting juga menurut saya bukan cuma itu ya, tetapi apresiasi dari atasannya, dari manajemen bahwa mereka yang mau sharing, ya, mau memberikan mentoring kepada teman-teman yang lain juga mendapat apresiasi, ya, mendapat pengakuan. Kemudian berikutnya, membangun keterampilan magang di setiap karyawan. Ya. Membawa pemagangan modern ke dalam organisasi itu memerlukan pengembangan atau pengaktifan keterampilan penting tersebut di setiap karyawan. Ya. Karena magang bersifat dua arah, artinya informasi dan pembelajaran mengalir bolak-balik antara ahli dan pemula. Ya kan, dua arah ya. Setiap orang harus memiliki keterampilan baik untuk peserta magang maupun untuk mentor magang. Ya, jadi begini, yang perlu diperlukan itu bukan cuma skill untuk mengajarkan, gitu, tapi juga skill untuk mau belajar. Skill untuk belajar. Jadi bagaimana kita itu berlatih dan belajar secara efektif pun harus diajarkan gitu ya. Bagaimana kita menjadi pembelajar yang efektif. Bukan hanya menjadi pengajar yang efektif begitu. Itu yang dimaksud membangun keterampilan magang di setiap karyawan. Nah, kemudian ini juga nasihat atau tips untuk mentor magang ya, atau pelatih gitu ya.
mentor magang atau coach itu harus dapat yang pertama memodelkan cara mendekati pekerjaan. Bukan hanya memberikan arahan deskriptif juknis untuk diikuti. Ya, jadi ada sebutan lalu alih-alih atau bukan hanya gitu ya. Bukan hanya memberikan arahan atau preskriptif untuk diikuti saja. Jadi dia harus bisa memodelkan. Pendekatannya juga harus tepat gitu ya. Kemudian memberi peserta magang tugas yang dapat dikelola untuk diselesaikan secara individu dan memberikan kontribusi nyata untuk proyek. Ya. Kemudian menyediakan sampel, ya, dikenal sebagai, ini ada istilah yang spesifik namanya scaffolding, ya, menyediakan sampel atau contoh sebagai pendukung dan membingkai cara menggunakan sumber daya tersebut. Ini kalau dalam ilmu pendidikan namanya mungkin apa ya? Alat dan media peraga, gitu ya, alat dan media peraga. Kemudian mengajukan pertanyaan magang, ya, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengartikulasikan pemikiran dan pendekatan mereka terhadap tugas. Jadi apa ya? Harus ada komunikasi dua arah gitu. Ya. Jangan hanya komunikasi satu arah. Jadi seorang mentor yang baik juga mau mendengar apa yang menjadi keluh kesah dari peserta. Ya. Harus menjadi pendengar yang baik begitu. Ya. Karena bisa saja kan bahwa para peserta magang pun mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kalau si mentornya nggak mau menjadi pendengar yang baik, itu akan menjadi hambatan. Kemudian berikutnya adalah menawarkan pelatihan dan umpan balik saat peserta magang itu bekerja. Ya, ini monitoring, di feedback, gitu ya. Kalau magang itu kan ya kayak gitu ya, seperti ya tadi ahli bangunan yang mengajarin keneknya, ya. Atau misalnya seorang pelatih bola basket ya yang memantau bagaimana atletnya membawa bola, ya, memasukkannya ke dalam keranjang. Kalau ada yang salah langsung di feedback, ya, di feedback, ya, diberi kesempatan lagi untuk mengulangi prakteknya begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menilai kemajuan peserta magang menuju kemandirian dan memutuskan bagaimana menambahkan keterampilan, ruang lingkup, dan kompleksitas baru ke pekerjaan peserta magang dari waktu ke waktu. Jadi ini memang perlu suatu konsistensi ya dan kontinuitas gitu. Makanya proses belajar itu jangan dipandang sebagai suatu event sekali selesai. Belajar itu adalah continuous process, berkelanjutan. Gitu. Kalau ingin hasil yang baik, gitu ya. Kalau enggak kan cuma ya banyak perusahaan-perusahaan juga yang masih melihat training itu hanya event gitu. Bukan suatu proses yang berkelanjutan. Makanya hasilnya nggak maksimal. Gitu. Ya. Nah, kemudian peserta magang sendiri itu harus dapat. Ini adalah nasihat untuk peserta, ya, peserta magang. Harus dapat secara aktif mengamati pekerjaan ahli dan berusaha untuk benar-benar memahami dan memodelkannya. Ya. Kemudian melakukan tugas dunia nyata dan mengulanginya sebagai tanggapan terhadap umpan balik. Gitu. Jadi bukan hanya teori di kelas kan gitu ya. Tapi tugas dunia nyata, bukan tugas dunia lain, gitu ya. Tugas dunia nyata. Kemudian harus bisa memanfaatkan bahan pendukung dalam pekerjaan mereka. Secara konsisten bergerak maju dan mengambil tindakan. Bahkan ketika jalan ke depan tampak tidak jelas. Ya. Jadi memang harus punya semangat yang besar. Ya. Kemudian mengartikulasikan atau menyampaikan ide dan alasan, sehingga ahli itu dapat melihat bagaimana pelajar itu menginternalisasi instruksinya. Ya. Kemudian bersikap transparan ketika lebih banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan diperlukan. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan malu-malu untuk meminta support. Ya. Dan memberikan umpan balik kepada pakar ketika tantangan atau instruksinya tidak masuk akal. Jadi sebenarnya peserta magang juga misalnya boleh komplain loh, Pak kok saya disuruh gini, saya kan kesulitannya ini. Jadi harus ada komunikasi yang terbuka, ya, harus ada dialog gitu. Kalau enggak ya kita nggak akan tahu bahwa mereka punya kendala gitu ya. Dianggapnya semua baik-baik aja gitu, padahal itu ada kendala yang harus bisa diselesaikan. Kemudian terakhir adalah peserta magang itu harus dapat mendorong diri mereka sendiri untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab dan bertindak dengan kemandirian yang lebih besar. Nah, berikutnya adalah mengenai identifikasi keterampilan yang perlu dibangun oleh individu. Jadi ini sebenarnya kita bicara training needs analysis atau analisis kebutuhan pelatihan dan analisis
kesenjangan kompetensi, ya, kompetensi gap analysis. Para ahli atau mentor dan peserta magang sama-sama harus fokus pada pengembangan keterampilan yang paling penting bagi strategi organisasi, gitu ya. Jadi kalau itu nggak ada hubungannya dengan kebutuhan perusahaan, ya mungkin aja nggak banyak gunanya, gitu ya. Ya tentu harus dikaitkan dong, ya. Anda mau belajar apa? Nah itu harus terkait dengan kebutuhan perusahaan, gitu ya. Kalau enggak kan benefitnya buat perusahaan juga sedikit, gitu ya. Lakukanlah diagnosis strategis dan holistik menyeluruh, ya, tentang keterampilan mana yang akan diperlukan untuk mendorong nilai dalam organisasi berdasarkan strategi dan dinamika industrinya. Ya. Bandingkan pasokan setiap keterampilan dengan kebutuhan strategis dan menerjemahkan pandangan strategis menjadi panduan yang lebih nyata bagi individu, termasuk bidang keterampilan yang paling dibutuhkan di masa depan. Ya. Jadi kayaknya kita pun ya harus melihat kemungkinannya ke depan itu apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya, supaya apa yang kita ingin mereka belajar itu terarah sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita perlu bersikap luas dan inklusif tentang siapa yang menjadi mentor atau siapa yang menjadi peserta magang. Yang tadi itu ya, diperluas itu. Jadi di sini nasihatnya adalah kita perlu melepaskan gagasan bahwa senioritas itu sama dengan keahlian, ya, akan sangat penting untuk berhasil mengembangkan model magang yang luas. Jadi jangan dianggap bahwa yang jadi mentor itu harus orang yang sudah ubanan semua, gitu ya. Jadi sebenarnya anak muda yang masih culun istilahnya gitu ya, kalau memang dia punya keahlian, dia bisa jadi mentor gitu. Ya. Dan orang yang udah ubanan jadi muridnya gitu. Ya, jadi ini yang harus dibentuk gitu, paradigma baru gitu ya. Pemagangan terbaik itu dibangun di atas keahlian domain, ya, keahlian di suatu bidang atau spesialisasi tertentu. Orang yang tepat untuk menjadi mentor magang adalah orang yang memiliki keterampilan yang Anda butuhkan untuk membangun. Ya. Dalam beberapa kasus itu mungkin manajer Anda, ya, tetapi seringkali mungkin rekan kerja atau rekan junior dengan lebih banyak keahlian domain tertentu. Ya, jadi sebenarnya kembali kepada prinsip tadi, setiap orang harus bisa menjadi guru, setiap orang juga harus bisa menjadi murid. Gitu. Kalau semua orang bisa berperan sebagai guru dan murid, maka proses belajar di perusahaan kita itu akan sangat dinamis dan akan memperoleh manfaat yang besar bagi perusahaan. Secara praktis, organisasi perlu mengidentifikasi ahli mereka dan memberikan transparansi sehingga orang dapat menemukan satu sama lain. Nah, ini mungkin perlu didukung juga oleh misalnya database, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa paling sederhana ini bisa terbentuk saat karyawan melaporkan bidang keahlian mereka dan menangkap data itu di profil intranet. Misalnya di kita punya ya database atau orang bisa mengakses data karyawan. Oh, dia tuh punya keahlian apa sih? Pernah ikut kursus apa misalnya ya. Nah, itu kan adalah apa ya? Semacam profil ya. Profil kompetensi sebenarnya. Sehingga kita tahu bisa saja ada satu bidang tertentu yang daripada kita nyari instruktur dari luar, ternyata sebenarnya ada karyawan kita yang bisa gitu menjadi instruktur. Ya. Cara lain adalah dengan mendorong dan memberi penghargaan kepada karyawan untuk mendapatkan kredensial atau semacam sertifikat kompetensi yang menunjukkan keahlian mereka di bidang tertentu. Ya. Munculnya platform kredensial, uji dan sertifikasi kompetensi online membuat ini lebih mudah dari sebelumnya. Ya. Jadi sekarang pun ya saya juga aktif memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi untuk uji kompetensi ini. Sekarang udah banyak online. Hampir tiap minggu ya saya memberikan sesi-sesi untuk mereka yang mau uji kompetensi dan pesertanya dari seluruh Indonesia. Dan ini kan mempermudah sebenarnya. Kalau zaman dulu kan kalau pengen belajar sesuatu yang berkelas dan bergengsi itu orang Bandung aja mesti ke Jakarta gitu ya. Kalau orang Malang mungkin mesti ke Surabaya kan gitu ya. Kalau sekarang kan di mana-mana dengan Zoom meeting aja kan kita bisa ketemu ahli gitu dan kita memperoleh ilmu dari mereka. Nah, itulah tentang konsep dan strategi ya yang kita adopsi dari McKinsey ya. Dan sebelum saya lanjut kepada regulasinya,
Kita buka dulu diskusi. Silahkan dari apa yang saya sampaikan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Ya Pak, kita juga menemukan permasalahan ini sih, apa ya? Ya saya mengharapkan untuk setiap pimpinan pemimpin itu bisa menjadi trainer, bisa menjadi guru gitu kan. Nah, tapi masalahnya di lapangan itu apa ya? Mereka tuh terlalu fokus sama hal-hal teknis, fokusnya sama hal teknis, jadinya nggak bisa maksimal. Bukan nggak maksimal juga ya, tapi mereka nggak ngerti gimana caranya transfer ilmu gitu loh. Ya, ya Gimana betul caranya betul. mengajar menjadi trainer itu gimana? Itu Ya, sih Pak ya. kendalanya. Gimana ya caranya supaya bisa ngajari mereka untuk bisa menjadi trainer. Ya, ya. Saya kira itu semua perusahaan mengalami masalah serupa pada saat itu. di, Ya, di, di tempat kami pun sama. Oleh karena itu, kita tahu banyak orang yang jago di bidangnya, gitu ya. Tapi tidak semua bisa mengajarkannya, Pak. Ya kan? betul. Nah, oleh karena itu, langkah yang umum ditempuh oleh banyak perusahaan, dan ini juga menjadi satu prasyarat ya, kalau kita lihat regulasi, bahwa semua trainer itu harus certified, Pak. Semua trainer harus certified. Kalau secara formalnya, Pak. Ya. Jadi mereka harus dilatih dulu untuk menjadi seorang coach, untuk menjadi seorang mentor. Kalau materi yang klasik dari dulu sampai sekarang cukup populer untuk mempersiapkan para pelatih, Pak. Itu namanya training for trainers. Ya. TFT atau TOT, ya. Training for trainers. Gitu. Durasinya bisa 1 sampai 2 hari. Gitu. Dikasih dulu misalnya konsep-konsep dasar, kemudian mereka praktek. Gitu ya. Dan saya sendiri memang ada modul khusus gitu ya untuk training for trainers itu. Ya, bisa sehari penuh, pernah juga sampai 2 hari Pak, dengan prakteknya. Sampai praktek misalnya menyusun kurikulum dan silabus, menyusun materi pelatihan, kemudian dia berlatih di depan kelas, ya bagaimana menyampaikan materi itu. Jadi memang mau tidak mau Pak, ya kita harus menyiapkan para pelatih itu atau siapapun yang memang punya tanggung jawab untuk melatih orang lain untuk dibekali dengan kompetensi yang namanya kompetensi sebagai pelatih. Kalau di dalam standar ketenagakerjaan, ya Kementerian Tenaga Kerja namanya sertifikasi mentor pemagangan, Pak namanya. Ya, ada yang namanya sertifikasi mentor pemagangan. Dan itu ada levelingnya sampai 3 level, Pak. Sampai tingkat master ada. Ya, makin tinggi makin susah, gitu ya. Ada levelingnya gitu. Ya. Jadi saya kira itu mau nggak mau memang kita harus siapkan Pak ya, karena tidak semua orang berbakat sebagai pelatih ya. Tapi mereka yang kurang berbakat saya percaya kalau dia mau belajar dia bisa gitu ya. Dia bisa menjadi pelatih gitu. Kenapa sih mesti kalah sama tukang bangunan Pak? Tukang bangunan yang Ya, bisa mengajarkan kenek, tukang ngaduk itu kemudian pada tahun ketiga bisa bisa nyusun bata Pak. Ya, bisa memplester dinding gitu ya, bisa pasang keramik. Kenapa sih kalah sama tukang bangunan yang mungkin hanya lulus SD, ya kan? Gitu ya. Artinya kan sebenarnya karena ditopang oleh mereka ada intens, Pak. Ya, intens ketemu tiap hari ngasih instruksi, ngasih feedback, ya kan? Ya kadang-kadang ada kesalahan dan itu kan sebenarnya konsekuensi dari berlatih dan belajar, Pak. Ya kan? Ibaratnya kalau zaman dulu kita belajar naik sepeda, mungkin pada saat juga ngalamin orang tua atau kakak kita tuh selalu bilang kamu tuh sebelum bisa naik sepeda mesti jatuh dulu katanya. Itu seolah-olah menjadi pakem gitu ya. Wah harus jatuh dulu ya, kalau udah jatuh katanya bakal bisa naik sepeda gitu kan. Jadi itu tuh tertanam di pikiran saya, artinya ya sekalipun tidak selalu harus gagal dulu gitu ya, tapi itu kayaknya pada umumnya orang ngalamin pernah salah gitu ya. Sebelum betul. kemudian dia menjadi ahli gitu maksudnya. Ya. Jadi Betul. saya mungkin menyarankan kita harus adain, Pak. Kita inventarisir aja deh orang-orang yang posisinya
operator senior dan supervisor siapa yang kira-kira memang komunikasinya cukup baik, ya, bidang keahliannya bagus, ya, kemudian kita gembleng mereka, kita bentuk mereka dengan pelatihan training for trainers, ya. Dan memang mau nggak mau harus ada juga satu dispensasi atau kebijakan dari pimpinan. Mungkin ada durasi waktu yang artinya gini, orang diberi waktu berapa jam dalam seminggu gitu ya untuk belajar dan untuk melatih, Pak. Untuk belajar dan untuk melatih. Ya, memang mau nggak mau. Gitu. Tapi itu pun nanti tidak lama kalau sudah masuk on the job training, Pak. Kalau sudah masuk on the job training. Kalau sudah masuk on the job training itu kan tidak di kelas, Pak. Tidak di kelas. Kalau kami di pabrik garment ini on the job training itu artinya apa? Tukang jahit ini setelah keluar dari kelas dan lab menjahit istilahnya ya, udah masuk kepada line produksi, Pak. Masuk ke line produksi dan supervisornya yang menjadi mentor. Jadi sudah belajar sambil bekerja. Ya. Jadi kan tidak seluruhnya yang namanya orang belajar itu off the job. Ya. Kalau bicara pemagangan itu justru porsi terbesarnya mungkin 70-80% itu harus on the job. Jadi belajar pada pekerjaan, bukan di luar pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan kan di dalam kelas, Pak. Dikasih teori, gitu kan, disuruh ya ada mesin di situ di ruangan, tapi bukan berproduksi, ya cuma mempraktekkan aja kan gitu. Ya. Tapi keluar dari situ dia masuk kepada lini produksi. Udah langsung dengan teman-teman seniornya, dengan kolega-kolega seniornya, ya. Sekalipun belum memiliki kecepatan kerja sebagaimana seniornya, ya dia lambat laun akan mengikuti, Pak, seiring waktu gitu. Ya. Demikian Pak Dasin kalau tanggapan saya sih dengan persoalan itu. Jadi menurut saya itu semua perusahaan punya kok masalah seperti itu, Pak. Ya. Ya. Jadi kapan kita bisa atur waktu buat D40 itu, Pak? Ya, bisa kita ini sebenarnya itu memang idealnya. Idealnya itu adalah offline, Pak. Idealnya ya. Cuma karena ini terkendala jarak gitu ya, begitu jauh. Paling kita konsep dulu, Pak. Virtual kayak gini aja dulu, Pak. Virtual kayak gini, ya. Pak. Minimal konsep-konsepnya dulu dan dipahami dulu gitu. Ya. Training for trainers. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Nah, itu kan dari Bapak yang sudah jelaskan tadi mengenai pemagangan yang untuk SDM-nya sendiri yang ada di perusahaan ya, Pak. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya kita meng-hire karyawan itu kan untuk PKWT kan kemarin nggak boleh ada percobaan. Nah, kalau kita melalui pemagangan dulu, terus dinilai dari perusahaan kinerja dia itu bagus, terus kita angkat jadi kontrak gitu apa boleh, Pak? Pak bisa? Boleh, boleh. Dan model yang dipakai sekarang tuh begitu. Di tempat kami pun demikian. Pemagangan dulu 3-6 bulan. Dan perjanjiannya perjanjian pemagangan, bukan perjanjian kerja. Dan yang kita berikan sebagai imbalan bukan upah, uang saku. Ya, uang saku. Di tempat saya aja 3 bulan pertama Rp60.000. 3 bulan pertama Rp60.000, ada juga yang Rp70.000. Tergantung pada saat dites levelnya level apa. Ya, kan ada level yang benar-benar nol, ada juga yang level dasar elementary gitu ya. Ya itu kalau dia sudah ada basic, misalnya lulusan kursus menjahit misalnya gitu ya. Ya itu kan kita kasih lebih sedikit begitu. Jadi bisa sampai 6 bulan itu. Jadi pada bulan ke-7 barulah kita bikin kontrak kerja. Gitu. Baru dia dapat upah minimum gitu. Ya. Dan bagi perusahaan ya worth it. Kenapa worth it? Ya dia udah bisa kok. Ya, sekalipun perusahaan harus berkorban ngelatih dulu kan gitu ya. Ngelatih dulu, ya dia didampingi dulu oleh seniornya gitu. Ya. Gitu. Tinggal nanti setelah ini saya akan ceritakan beberapa persyaratan ya. Dokumen apa yang harus disiapkan dan mungkin juga kita harus konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja. Nanti jangan dibilangnya pemagangan abal-abal lagi gitu, nggak enak gitu. Iya kan? Kita serius loh ya pemagangan yang mau mengikuti aturan kok gitu. Ya enggak? Ya, bukan pemagangan abal-abal atau pemagangan akal-akalan gitu ya. Karena kita juga kan menyiapkan pelatih, sarana berlatih juga kan bukan perkara gampang ya pada scene-nya.
Kan harus invest juga di situ. Betul kan? Invest juga. Kalau kami kan mesti nyiapin mesin itu kan bisa puluhan mesin, Pak. Buat latihan itu. Ya kan? Bahan, kain, dipakai buat belajar, ya, listrik. Kan semua tuh kalau dihitung lumayan juga gitu. Ya, biayanya ya. Setelah itu kita juga mesti ngasih apa? Ya, mesti ngasih uang saku. Beda kan dengan orang misalnya kursus menjahit lah, daftar, ya harus bayar dong. Iya kan? Bayar misalnya sampai tingkat mahir itu harus bayar berapa gitu. Ya. Dan menurut saya justru perusahaan-perusahaan yang mau menyelenggarakan pemagangan dengan baik dan benar itu harusnya itu dianggap pahlawan, Pak Palestina harusnya pahlawan. Pengusaha-pengusaha yang mau menyelenggarakan pemagangan itu. Mereka punya jasa besar dalam membangun SDM unggul itu melalui pemagangan. Ya. Cuma yang kadang-kadang suka ngenes, Pak, itu serikat pekerja masih aja nuding kita itu akal bulus gitu. Itu yang kadang saya juga suka marah gitu. Enak aja gitu nyangka kita mau akal-akalan. Emang kamu melatih sendiri enggak anggota kamu untuk menjadi terampil kan kagak gitu. Ya, mereka bisanya cuma demo aja gitu. Ya kan? Yang nggak pernah berpikir gini loh. Kalau pengen karyawan sejahtera bikin mereka ahli. Dan kalau mau ahli kan harus dilatih. Betul nggak? Ya. Kalau sudah ahli, maka kamu mau minta gaji berapa juga ya, kalau memang pantas ya kamu dapat kok gaji yang lebih besar. Paradigma ini yang saya tuh selalu pengen menanamkan ya kepada aktivis serikat pekerja atau teman-teman pekerja itu supaya harus berpikir positif gitu. Ya, jangan mentalnya itu pengen lebih sejahtera dengan cara nuntut gitu. Ya. Saya selalu bilangnya gini, kalau mau sejahtera jangan pakai cara unjuk rasa, saya bilang. Pakai cara unjuk kerja. Dan unjuk kerja itu hanya bisa dilakukan kalau Anda punya keahlian. Untuk supaya punya keahlian, kamu harus belajar. Kan sesederhana itu sebenarnya prinsipnya. Ya kan? Sederhana. Lu mau belajar nggak kan gitu? Ya kan? Kadang-kadang saya juga suka ngomelin anak buah saya sendiri. Kamu tuh mau jadi apa sih 5 tahun lagi? Ilmunya semua ada pada saya. Kamu mau nggak belajar? Kamu nggak usah bayar. Ya, saya juga kalau dipanggil juga kan orang lain bayar ya, seperti sekarang juga kan saya dibayar gitu kan. Tapi kadang-kadang anak buah sendiri kadang-kadang juga ngerasa gini ya, nggak bisa mengapresiasi dan memanfaatkan gitu. kadang suka kesal gitu. Iya. Atau ilmu juga harus bayar kan, nggak ada yang gratis. Betul. Bu Michelle belum kedengaran nih suaranya nih. Tapi kayaknya ini tukeran akun kayaknya ya. Oh iya. Tukeran akun. Mandiin anak, Pak. Halo, Pak. Ya. Oke deh, saya lanjut dulu ya ke yang regulasinya ya. Oke. Nah, ini adalah regulasi atau peraturan terbaru dari pemerintah, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri. Jadi kalau ditanya cara melaksanakan pemagangan yang baik dan benar, jawabannya gampang. Ikutin aja aturan ini, gitu. Ya. Nah, ini. Nah, ini aturannya ini. Lama banyak juga, jumlah halamannya ada 38 halaman. Ya. Ini ya. Poin-poin pentingnya. Nah, di sini ada. Tapi ini biasanya dimulai dengan beberapa istilah penting dulu nih. Nah, jadi di dalam peraturan menteri ini yang dimaksud pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompetensi dalam proses produksi. Ya.
dan seterusnya. Ya. Nah, saya sebenarnya ada satu file lagi, coba saya juga mau ganti dulu file supaya ini ada pointersnya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Ada ya? Ada. Nah ini. Nah ini beberapa terminologi penting yang barusan saya perlihatkan juga di naskahnya. Saya coba ambil beberapa hal penting. Pemagangan dalam negeri adalah pemagangan yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggara pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan, nah ini ya, yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan di dalam negeri. Adapun yang maksud perusahaan adalah ini kalau kita lihat makna perusahaan menurut peraturan ini bukan cuma bentuk usaha yang sifatnya misalnya profit making ya, tapi juga usaha-usaha sosial juga masuk. Jadi yang namanya yayasan-yayasan gitu ya, koperasi juga sebenarnya masuk dalam terminologi perusahaan. Nah, kemudian ini unit pelatihan. Unit pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Kemudian lembaga pelatihan kerja atau LPK ya, adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Kemudian ini perjanjian pemagangan. Nah ini yang tadi saya singgung ya. Perjanjian pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan perusahaan yang dibuat secara tertulis. Ya. Jadi ini yang tadi ditanyakan oleh Mbak Iim, ya sebelum perjanjian kerja kita bikin perjanjian pemagangan dulu. Gitu. Ya. Kemudian berikutnya ini adalah pembimbing pemagangan. Ya. Pembimbing pemagangan. Maaf, kelihatannya macet deh, Pak. Oh ya. Masih belum di. Kalau ini, udah ya. Udah. Ya. Kayaknya kalau di slideshow kayaknya memang ini kayak ada hambatan ini. Nah, jadi ini ada beberapa istilah yang standar yang ada dalam regulasi yaitu unit pelatihan, LPK, kemudian perjanjian pemagangan, dan ini pembimbing pemagangan. Adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang kompeten dan ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan. Nah, ini syarat dan ketentuan pemagangan, ini ada di pasal 2. Penyelenggara pemagangan hanya dapat menerima peserta pemagangan di dalam negeri paling banyak 20% dari jumlah pekerja. Ini ya saya menangkap maksudnya itu adalah kalau ini menyangkut pencari kerja. Ya kan? Pencari kerja, orang yang baru lulus, belum siap pakai, maka kita boleh menerima mereka sebagai peserta magang. Cuma di sini ternyata ada kuotanya, Pak. Yaitu jangan lebih dari 20% dari jumlah pekerja. Jadi kalau misalnya pekerja kita 100 orang, maka peserta magang itu jangan lebih dari 20 orang. Ya. Ini pembatasannya ya. Kemudian pasal 3, untuk menyelenggarakan pemagangan, perusahaan harus memiliki unit pelatihan. Nah ini, berarti kita harus membentuk unit pelatihan. Kemudian harus punya program pemagangannya, seperti apa programnya. Kalau di universitas mungkin harus punya program studi barangkali, gitu ya. Program studinya apa gitu ya. Atau jurusan gitu ya, program pemagangannya. Kemudian harus ada sarana dan prasarana. Ya. Kemudian harus ada pembimbing pemagangan atau instruktur yang tadi nanti kita bisa bentuk dengan trainer tadi ya, kita bentuk ya supaya kita memiliki tim instruktur ya.
Nah, ini saya sharing sedikit aja bagaimana di tempat kami ya. Ini contoh nih keadaan di pabrik. Ini bagian quality control untuk kain sebelum kita mulai potong kainnya ya. Kemudian ini adalah unit jahit dengan menggunakan hanger system ya. Ini adalah unit jahit tetapi tidak menggunakan hanger system. Kemudian ini adalah bagian cutting ya. Nah, ini adalah kertas-kertas pola. Ya, kebetulan ini motifnya motif untuk kemeja kotak-kotak. Ini. Nah, banyak di antara mereka itu juga ada yang peserta magang. Ya. Dan kalau mereka sudah ada di tempat ini, berarti sudah masuk dalam on the job. Udah on the job training. Ya. Sebelumnya ada juga off the job, yaitu dalam kelas bisa 1-2 minggu. Ya. Kita kasih pembekalan konsep dan teori. Ya. Termasuk materi-materi tentang motivasi misalnya. Nah, ini kebetulan kami sudah mengantongi izin ya, izin penyelenggaraan latihan ya. Jadi bisa dilihat di sini diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung ya. Sertifikat izin penyelenggaraan latihan nomor sekian diberikan kepada ini ada LPKPT. Jadi kami itu sudah punya LPK resmi, Lembaga Pelatihan Keterampilan ya. Tapi yang mengelolanya itu PT, jadi LPK-nya PT gitu, bukan LPK yang tempat kursus yang ada di luar gitu ya, LPK PT ya. Lembaga, perusahaan dan seterusnya, alamat, penanggung jawab ini bos kami ini ya. Klasifikasi ini sementara itu, latihannya bidangnya garment, apparel dan business management. Jadi seolah-olah kami punya 2 program studi. Program studi garment apparel dan business management. Jenis programnya semua aja ujung ke ujung nih. Ujung ke ujung ya. Di sini disebutkan pengetahuan mengenai bahan kain dan pendistribusian, aksesoris garment, cutting, sablon, ya. Kemudian bordir, menjahit, washing, finishing, proses packaging, supporting dan quality control. Jadi ini adalah boleh dibilang apa ya? Bidang-bidang keahliannya gitu ya, skillnya itu. Ya. Nah ini udah lama kami punya ini dari tahun 2016. Ya. Ini contoh izinnya. Ya. Jadi nanti juga Mbak Im harus sowan ke Disnaker untuk bagaimana kita memperoleh izin ini. Ya. Izin penyelenggaraan pelatihan. Kalau enggak nanti dianggapnya abal-abal nanti. Gitu ya kalau nggak punya izin. Nah, ini struktur organisasinya ya. Ada penanggung jawab, ada pembina, ada ketua atau wakil ketua, ada instruktur kepala, ada sekretaris ya. Dan ini ada instruktur bidang 1, bidang 2 ya, dari mulai gudang bahan sampai gudang jadi, jahit dan sebagainya ya. Ini ada nama-nama instrukturnya di sini. Jadi kurang lebih struktur organisasinya sederhana seperti ini ya. Kemudian ini yang tadi saya cerita ya, program pemagangan industri selama program 3 bulan, bidang keterampilannya produksi garment. 2 metode yang dipakai, off the job 1 minggu dan on the job 11 minggu. Nah, tapi kadang off the jobnya juga 2 minggu ya, kalau memerlukan waktu lebih banyak, materinya banyak, bisa sampai 2 minggu ya. Jadi kalau ini 2 minggu, berarti ininya 10 minggu. Isinya apa di dalam off the job ini? Yaitu orientasi dan soft skill, ya, termasuk company profile, ya, kemudian apalagi sampai 7 habit pun ya kami ajarkan gitu ya. Kemudian self assessment, kemudian tentang prinsip etos kerja, motivasi, profesionalisme, itu kami sampaikan. Ya. Nah kemudian kalau on the job itu dia sudah masuk ke pabrik. Jadi ini ditempatkan sesuai kebutuhan dan dia belajar on the job kepada seniornya atau diajari oleh supervisornya. Ya. Nah modelnya kurang lebih seperti ini. Ya. Dan ini banyak program-program ini yang kami juga kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Jadi mereka pun punya program pemagangan, tapi Disnaker butuh partner. Jadi penempatannya di mana, belajarnya secara praktek di mana. Ya, makanya Disnaker pun menggandeng perusahaan-perusahaan yang bersedia. Ya kebetulan kalau tempat kami itu sudah langganan, memang setiap tahun itu kami bisa dapat alokasi proyek
untuk bisa sampai 3 atau 4 angkatan gitu ya. Per angkatannya 20 orang ya. Durasinya sampai 3 bulan. Bahkan untuk uang sakunya itu dari pemerintah yang ambil dari APBD ya. Tinggal nanti kami tambahin sedikit gitu ya. Yang udah berjalan di tempat kami itu ada alokasi budget untuk uang saku per peserta itu 1,5 juta rupiah per bulan. Ya. Tapi karena kami memberikannya 60.000 per hari, ya kali 25 hari, itu kan ada kekurangan ya kami tambahin gitu. Kami tambahin. Sehingga mereka tetap dapatnya 60.000. Kalau mengandalkan budget dari pemerintah itu mungkin terlalu kecil yang kita tambahin gitu ya. Nah, ini contoh sesi opening dan orientasi ya. Nah, ini saya lagi memberikan arahan tentang misalnya company profile ya. Ini waktu peresmian nih, ini dari Dinas Tenaga Kerja juga hadir ini. Ya, waktu pembukaan ini satu angkatan 20 orang. Ya. Makanya ini spanduknya ada Dinas Tenaga Kerja ini. Ya. Nah, ini sesi-sesi dalam kelas seperti ini ya, opening dan orientasi. Ya. Nah, ini referensi. Ya. Demikian, Pak. Ya. Nanti kita lihat ya contoh-contoh dokumen. Contoh-contoh dokumen. Tapi sebelum melihat contoh-contoh dokumen, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Mbak Im, gimana Mbak Im? Gampang kan? Iya, Mbak. Katanya kemarin senangnya kata nggak perlu. Sebenarnya kalau untuk ini kan pengesahannya ke Disnaker kerja. Sama follow up yang minggu kemarin kan mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerjanya. Di-draft aja dulu. Di-draft aja dulu. Nanti konsultasikan dulu dengan Pak Dasin, Bu Michelle, kontennya seperti apa. Iya. Itu kan saya udah ngasih contoh 4 perusahaan besar tuh. Copy paste aja. Kalau yang kita belum bisa jalan, skip aja udah. Ya sudah proses penyusunan kok Pak. Kita susun aja yang memang kita udah siap siap untuk jalan, ya jalan aja. Apalagi memang itu udah berjalan lama kan, berarti cuma tinggal dituangkan saja di situ. Ya. Ini memang kita nggak mungkin nggak konsultasi dengan Dinas Tenaga Kerja, ya makanya harus ada apa ya diskusi dengan mereka, minta arahan. Menurut kita apa harus kalau mau ke kita mengeluarkan kayak pemagangan gitu. Kalau mau ke dinas itu juga ada. mana? Pengesahan ini juga harusnya Ngomong apa Pak? Apa yang perlu ditanyakan Pak? Undang-undangan itu juga. Gimana? Kalau misalnya main ke Disnaker, apa yang harus kita siapkan, terus apa yang harus kita tanyakan? Saya kira sih kita jangan dulu bawa apa-apa, Pak. Datang aja. Ya kita bilang bahwa kita mau konsultasi, mau memenuhi, mungkin ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Kalau yang standar sih kan wajib lapor. Kita mau melaksanakan kewajiban wajib lapor ke tenaga kerjaan. Dari situ kan nanti berkembang obrolan Pak. Berarti misalnya harus melampirkan apa? Apakah harus melampirkan misalnya izin perusahaan gitu misalnya. SIUP, TDP yang kayak gitu misalnya. Ya kita hanya akan berikan yang mereka minta gitu. Ya kalau mereka nggak minta nggak usah dikasih. Gitu. Oh. Standar kan lah. Takutnya kalau ke sana malah tambah dicari-cari kesalahannya gitu. Enggak. Mestinya enggak ya, mestinya. Mestinya enggak gitu ya. Oke. Atau bisa juga begini. Biasanya banyak juga perusahaan-perusahaan menengah kecil itu Pak, ada interaksi dengan Disnaker itu setelah ada pemeriksaan. Iya. Biasanya itu ya. Misalnya ada kasus atau kebetulan dia mampir, dia meriksa gitu ya. Ya barulah kemudian kita ada interaksi dengan mereka. Saya kira sih modelnya banyaknya kayak gitu Pak. Kebanyakan gitu ya. Nah, tinggal kan sekarang apakah kita mau proaktif atau mau reaktif? Gitu dua pilihan aja. Mau proaktif atau mau reaktif gitu ya. Nah, tapi kalau kita katakanlah kita belum pede untuk proaktif, paling kita benahi dulu di internal aja, Pak.
benahi dulu di internal. Maksudnya beberapa hal yang saya sudah sharing bahwa sebuah perusahaan itu harus punya apa saja dari sisi ketenagakerjaan. Yang penting kita siapkan aja dulu, siapkan dulu. Gitu ya. Nanti pada saat ada timing yang tepat, kebetulan misalnya mereka mampir, kemudian mencari tahu tentang kita, baru kita tindak lanjuti. Jadi artinya kita wait and see, gitu. Wait and see. Jadi nunggu bola, bukan menjemput bola. Itu kan antara dua gitu. Ya. Bisa juga alternatifnya begitu, Pak. Bisa. Kecuali kalau kebetulan kita misalnya ada kenal dengan orang dalam, Pak, yang mungkin juga bisa cukup membantu kita supaya kemudian tidak ada yang aneh-aneh begitu, ya. Oh, oke, Pak. Ya, kalau saya sih memang hampir semua orang disangka udah kenal sih sama saya. Iya, iya. Ya gue karena sejarahnya udah panjang gitu masalahnya gitu ya. Jadi waktu saya masuk pun memang sudah ada interaksi gitu ya. Saya mulai kerja tahun 90 pun di perusahaan tekstil yang cukup besar ya, karena memang sudah jalan gitu kan. Sudah jalan, saya hanya melanjutkan saja dari pendahulu-pendahulu saya gitu ya. Iya, iya. Ya. Oke, siap, Pak. Oke, saya mau share tentang beberapa contoh dokumen yang ditampilkan di dalam regulasinya, dan kita tinggal adopsi aja sebenarnya. Ya. Nah, ini di bagian belakang dari peraturan menteri ini, ya, peraturan menteri nomor 6 tahun 2020, ada lampiran-lampiran di sini. Ya. Nanti kalau lagi luang waktu silahkan dibaca-baca. Ini semuanya 38 halaman gitu ya. Lumayan juga tebal, 38 halaman. Nah, tapi saya loncat langsung kepada lampiran ya. Lampiran. Tapi lebih enak orang dalam kasih kayak orang biasa nggak sih. Nah, ini masih baru karena ditandatangan juga oleh Ibu Ida Fauzia ini, Menteri Tenaga Kerja kita yang baru nih. 7 April 2020 ya. Nah, ini ada lampiran di halaman 18 dan seterusnya. Ada 6 format ya di sini tuh. Ini dokumen-dokumen yang kita mesti siapin. Format 1 adalah program pemagangan, format 2 buku kegiatan, format 3 itu perjanjian pemagangan, format 4 itu permohonan persetujuan penyelenggaraan pemagangan, format 5 itu sertifikat pemagangan, format 6-nya surat keterangan telah mengikuti pemagangan. Jadi Mbak Im tinggal copy paste dari sini aja. Ya nggak usah pusing-pusing mikir, ada semua di sini contohnya. Ya, tinggal gunakan saja. Ya, Pak. Nah, ini program pemagangan, misalnya program pemagangan PT apa, nama program pemagangannya apa, ya. Nah, kalau di saya misalnya apa, keterampilan menjahit gitu misalnya, ya. Jabatannya apa, misalnya operator jahit, ya. Kode programnya berapa, misalnya kalau kita mau pakai kode, ya, kode program. Atau pengantar. Nah, ini jadi ini tuh sebenarnya semacam apa ya? Proposal program barangkali ya, program pemagangan ya. Atau pengantar, bagaimana manajer HRD di sini tanda tangan. Program pemagangannya, nama program pemagangan, tujuannya apa, unit kompetensi yang ditempuh, jangka waktu pemagangan berapa jam setelah sekian bulan, persyaratan peserta apa, pendidikan, nilai kelulusan kalau memang dipersyaratkan, harus ada pelatihan atau pengalaman apa kalau dibutuhkan, umur atau usianya, jenis kelamin, kesehatan apa, misalnya mungkin ada yang misalnya tidak boleh buta warna misalnya gitu ya, persyaratan khusus apa, dan lain-lain sesuai kebutuhan program. Persyaratan pembimbing pemagangan, nah pembimbingnya pun harus dicantumkan. Ya. Mentor kita nanti itu ya. Kemudian kurikulumnya, ada kurikulum di sini. Nah, ini kurikulumnya.
unit kompetensi, kode unit, teori, praktek, jumlah, ini jamnya. Dan seterusnya, evaluasi. Silabus program pemagangan. Kayak perkuliahan aja kan, misalnya pertemuan pertama, kedua, silabusnya. Elemen kompetensi, kriteria unjuk kerjanya apa, perkiraan waktu pemagangan, teori praktek berapa jam, kemudian kelompok unit kompetensi penunjangnya apa, ya mungkin penunjang juga perlu, misalnya soft skill-nya barangkali. Ya, kalau ini mungkin hard skill-nya, ya. Hard skill, soft skill. Ya. Kemudian evaluasi program pemagangan dengan kegiatan apa? Ya, mungkin praktek misalnya, ya. Atau teori. Kemudian ada buku kegiatan. Jadi ini setiap peserta juga punya buku kegiatan. Buku kegiatan peserta magang. Kode programnya, nama peserta, pembimbing, nama perusahaan, durasi pemagangan. Nah, ini jadwal pemagangan. Ya, ini dokumen-dokumennya lumayan. Jadi karena juga ini juga suatu sistem kontrol ya yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pemagangan ini memang sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Laporan kegiatan harian peserta ya, ada laporannya. Pembimbing pemagangan, peserta pemagangan, tanda tangan di sini ya. Kemudian penilaian akhir peserta ya. Nah, ini jadi semacam apa ya, ujian gitu ya. Penilaian akhir berupa unit kompetensi yang dinilai kompeten atau belum kompeten oleh peserta sebagai asesmen mandiri dan oleh pembimbing sebagai rekomendasi kesiapan melakukan uji kompetensi. Jadi sebelum uji kompetensi itu ya kalau mau dilanjutkan gitu ya dengan uji kompetensi. Nah, ini ada penilaian akhir ya. Ada raportnya begitu ya. Format 3, nah ini perjanjian pemagangan. Ini bagian penting ini ya. Jadi sebelum kita kontrak dengan PKWT gitu, ini dulu gitu ya. Perjanjian pemagangan dulu ya. Perjanjian pemagangan antara perusahaan dengan peserta magang ya. Ya copy paste aja sebenarnya. Berlokasi di mana ya, dari kapan sampai kapan, berapa bulan ya. Waktunya setiap hari kerja mulai pukul berapa sampai pukul berapa, jenis kejuruannya, hak dan kewajiban. Ya. Nah, ini standar sebenarnya ini ya, standar aja. Nah, ini uang saku. Nah, uang saku. Ya. Sebutkan uang sakunya berapa. Nah, ini di pasal 6, uang saku. Bukan upah ya, uang saku. Ini jangan salah, ini istilahnya penting ini. Ya. Kalau upah nanti dia jadi karyawan. Padahal kan ini belum jadi karyawan kan. Ya. Masih magang loh, namanya uang saku. Pihak kedua berhak memperoleh uang saku sebesar misalnya Rp50.000 per hari misalnya. Ya. Tergantung hadir. Per hari hadir ya. Per hari hadir, kalau nggak hadir nggak dapat. Itu uang saku ya. Ini penting. Ya. Sanksi apa? Ya, perselisihan ya. Copy paste aja. Ya. Penutup. Pihak ke satu, pihak kedua. Nah, ini ada ini nih, mengetahui dan mengesahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja gitu. Ya. Jadi memang ini kan emang udah dari sononya begini formatnya ya. Tapi kalau kita belum siap ke sana ya mungkin kita ini jangan dulu kita pakai gitu. Ya. Atau kita belum siap ya. Kalau ini permohonan persetujuan penyelenggaraan pemagangan. Ya. Ada kopnya. Ini kalau kita mau mengurus nih izin ya, izin penyelenggaraannya. Ini formulirnya. Ya. Nah, ini sertifikatnya nih. Kalau udah lulus tuh ya udah magang 6 bulan itu ternyata dinilai baik, ya dinyatakan kompeten gitu kan di sini ya. Nah, ya kita berikan kepada peserta magang. Ini nama perusahaan, ada logo. Ya. Kasih aja, ya, tanda tangan di sini. Misalnya mau direksi atau yang ditunjuk oleh direksi siapa ya. Tentakel kompeten sebagai apa, misalnya sebagai operator produksi piah misalnya atau apalah, tergantung nanti Bu
Mbak Is punya program-programnya apa di situ. Kasih foto di sini, tanda tangan. Ya. Ini sertifikatnya kayak ini sederhana nih. Malah menurut saya kurang keren sertifikatnya nih. Gitu ya. Maksudnya bikin yang lebih keren lagi gitu ya. Tapi kan ini versinya Kementerian Tenaga Kerja ya kayak gini gitu. Mau kita modif ya sepanjang esensinya itu terpenuhi ya nggak ada masalah sih pastinya ya. Nah ini bagian belakangnya nih ya. Ada unit kompetensinya yang inti dan penunjang apa saja. Ya, pimpinan perusahaan tanda tangan. Ya. Masalah perjanjian kontrak itu kan format surat keterangan telah mengikuti pemagangan juga ada. Jadi ada sertifikat, ada surat keterangan. Saya kira gini, kalau sertifikat itu kan kompeten tidak kompeten gitu ya. Berarti harus ada uji kompetensi. Tapi kalau hanya sekedar sudah mengikuti pemagangan ya mungkin cukup surat keterangan ini. Kalau nggak pakai ujian gitu. Ya. Ini kan ini hanya sekedar surat keterangan. Ya. Kalau ini kan ada pernyataan kompeten tidak kompeten. Ya. Dan kalau secara formal kan yang menyatakan kompeten atau tidak itu asesornya. Pertanyaannya kita udah punya nggak asesornya? Ya. Tapi saya kira mungkin kita mulai dari ini aja dulu lah, surat keterangan aja. Ya. Jangan dulu kepada sertifikat. Demikian, udah dapat ya filenya yang ini kan ya? Ya, Pak. Nah, itu dokumen-dokumennya, ya cukup banyak sih dokumennya, gitu ya. Dan itu memang sudah include ya di dalam peraturan menterinya, gitu. Di dalam lampiran kita tinggal gunakan aja. Ya. Dan data-datanya disesuaikan dengan kondisi di perusahaan kita. Ya. Baik, itu mungkin kalau seluk-beluk pemagangan, gitu ya. Tinggal kita mulai aja ya sekalipun enggak dulu secara resmi diurus perizinnya ke Disnaker, yang penting kita benahi dulu di dalamnya semua atribut yang diperlukan, dokumen ya, termasuk kan mentor-mentornya mesti dilatih dulu nih ya. Jadi misalnya apa mau minggu depan ada sesi training for trainer dulu ya, overview training for trainers. Untuk ya siapa aja yang kira-kira memang akan ditugaskan untuk melatih. Gitu. Kalau menurut saya idealnya semua atasan harus menguasai yang namanya metodologi melatih. Gitu. Ya. Idealnya semua atasan harus bisa. Ya. Silakan, ada yang lain yang mau diobrolin, boleh. Belum dengar suara Bu Michelle nih. Biasanya suka nanya. Timur sana. Maksimal. Mbak Is gimana, Mbak Is? Belum ada pertanyaan. Oh, belum ya. Biasanya kalau nggak ada pertanyaan itu dua kemungkinan, Bu Michelle, bisa sangat mengerti atau sama sekali nggak ngerti yang diomongin apa sih. Nggak mudeng ya. Nah, ini mau tanya, kalau tadi misalnya itu kita harus daftar ke Disnaker ya. Nah, itu apa kekuatannya itu apa gitu loh Pak, fungsinya atau apa dengan kita tidak mendaftar itu gimana Pak, kelebihan dan kekurangannya gitu loh ya. Kan kalau kita ini kan sudah konsultasi dengan Pak Dadang ya, ada beberapa hal yang kita sudah perbaiki sesuai apa yang Pak Dadang sudah sampaikan, jadi kita mengikuti aturan gitu loh. Nah itu apa gitu Pak, kelebihan dan ininya, fungsinya kalau kita dengan daftar atau tidak daftar gitu Pak. Mungkin ibaratnya gini loh Mbak Is ya. Di dalam Islam itu pernikahan tuh ada yang namanya pernikahan resmi ke KUA dan ada pernikahan siri. Bedanya kayak gitulah. Kalau pernikahan siri kan sah juga sih, tapi diam-diam gitu ya. Tapi kalau ditanya punya surat nikah nggak, ya nggak ada. Gimana? Pas bawa istri yang nginep di hotel, ditanya sama hotel, ini istri Anda bukan? Mana surat kawinnya? Nggak ada.
Ilustrasinya jadi artinya kalau kita ke Disnaker bahwa kita ini resmi gitu. Jadi syarat legal formalnya terpenuhi maksudnya. Ya. Jadi tidak dianggap bahwa kita ini abal-abal gitu ya, atau tidak dianggap menyimpang gitu. Sama aja kayak gini loh. RT RW mungkin mengakui kita ini penduduk asli di situ gitu. Ya, tapi kalau kita nggak punya KTP, pas diperiksa oleh Satpol PP dianggapnya kita penduduk liar gitu. Ya. Kan mirip begitu sih sebenarnya. Jadi pertama adalah bahwa fungsi daripada pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja ini memberikan pelayanan dan pengawasan, Mbak Is. Pelayanan dan pengawasan. Ya. Jadi jangan cuma melihat hanya aspek pengawasan bahwa kita ini ikut aturan atau tidak, tapi mereka juga melayani. Ya kan? Bahkan bisa menjadi konsultan kita. Ya. Dan menurut saya kan lebih afdol gitu kalau yang memberi konsultasi itu adalah mereka yang menguasai peraturan. Kan mereka gitu yang mengawal peraturan supaya berjalan atau tidak, ya kan? Kalau saya kan cuma expert di bidang ini, saya memberi advice gitu, tapi saya kan tidak punya kewenangan untuk misalnya menerbitkan suatu dokumen gitu, misalnya tidak, ya kan? Atau misalnya menyatakan Anda bersalah atau tidak, kemudian bisa dituntut atau tidak, ya. Itu kan bukan kewenangan saya, gitu. Ya. Demikian maksudnya. Ya. Gitu, Mais. Tapi kalau kita belum siap, yang penting internal kita rapiin aja dulu deh. Ya. Rapiin aja dulu. Ya nanti timing lah kita lihat, wait and see ya. Situasinya apakah kita sudah mulai siap ke sana atau gimana. Ya. Kita beresin aja lah ini. Toh sebenarnya juga karena aturannya sama juga kan nggak ada yang aneh sih, sebenarnya kan mereka juga pakai aturan yang sama kok. Seperti yang saya sharing di sini sama ada gitu ya. Cuma karena mereka berwenang kan gitu. Oke. Silakan mungkin Mbak Im atau yang lain ada pertanyaan boleh. Silakan. Ini ya semua dokumen-dokumen yang disiapkan nanti Mbak Im kirimnya ke saya, nanti saya kasih feedback ya. Misalnya tentang peraturan perusahaan, tentang perjanjian kerja, atau dokumen-dokumen yang menyangkut pemagangan ini. Silakan di draft dulu, nanti kirim ke saya, nanti saya kasih feedback ya. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Ya. Baik, Pak. Nah, untuk training for trainers kalau memang bisa dijadwalkan misalnya minggu depan ya. Tapi saya mohon pagi aja jam 8 ya mulainya. Kalau memungkinkan jam 8 sampai jam 10. Tapi kalau mau dijadwalkan hari lain juga it's okay, nggak apa-apa. Ya. Silakan aja, saya ikut aja. Ya. Silakan ada yang lain yang mau dikonsultasikan, boleh. Saya ngelihat pemagangan ini strategis ya. Pada sini strategis menurut saya pemagangan. Daripada kita misalnya harus bayar UMK untuk orang yang belum siap pakai, mendingan kita pemagangan dulu. Dan ini hampir semua perusahaan juga menggunakan strategi ini, Pak. Termasuk di tempat saya. Menggunakan strategi pemagangan. Berapa lama ya, Pak? Tergantung bidang keahliannya. Kalau di saya bervariasi, ya. Tapi maksimum 6 bulan kalau di saya. 6 bulan. 6 bulan. Maksimum. Misalnya untuk tukang jahit, ya operator lah, operator produksi. Ya. Maksimum 6 bulan. Tapi beberapa bidang, ada juga yang masuknya udah setengah matang gitu, Pak. Ya, nggak benar-benar blank. Dia bisa lebih singkat. 3 bulan, udah langsung kita kontrak. Karena level skill yang dituntut dia udah mencapai gitu. Udah bisa. Ya udah nggak usah lama-lama. Kita sih objektif aja. Kan nggak bisa juga pukul rata kan? Nggak bisa. Jadi ada juga yang 3 bulan langsung kita kontrak. Ada yang ya karena dia masuknya dalam keadaan blank gitu ya, belum bisa apa-apa sama sekali, bisa lebih lama gitu, 6 bulan. Kalau yang standar yang kami jalan proyek bersama dengan Dinas Tenaga Kerja itu 3 bulan rata-rata. Karena budgetnya juga buat 3 bulan. Budgetnya juga buat 3 bulan, ya udah cukup-cupin aja 3 bulan gitu. Ya.
Ya kadang 6 bulan pelaksanaan praktek hanya di tempat kami, tapi karena dukungan budgetnya 3 bulan ya sudah itu. Kalau program kerjasamanya hanya 3 bulan gitu, tapi di kaminya sendiri bisa 6 bulan. Ada lagi Mbak Is, Mbak Iim? Belum, Pak. Nah, kalau nggak ada nanti aja mungkin kepikir nanti siang atau besok-besok ada yang mau ditanyakan, kontak-kontak aja ya. Kita kan ada bisa di grup atau mau japri atau by email juga boleh. Silakan. Baik. Iya, Pak. Oke, saya kira demikian aja rekan-rekan Pak Dasi, Bu Michelle untuk sesi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Pak. Bisa berjalan semua dengan baik ya. Sehat selalu. Selamat berakhir pekan. Selamat melanjutkan kerja bagi yang sedang kerja. Sukses selalu ya. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Amin. Terima kasih, Bu.